Semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini tuh temanya tentang kamu adalah candu untuk dirinya dia. Jadi ini adalah request kemarin. Ada yang request terus judulnya unik, kayak requestannya unik. So, aku gercep buatnya. Jadi kamu adalah candu untuk dirinya. Jadi aku konsepnya gini. Ini siapa yang selalu mikirin kamu, siapa yang selalu ngarep sama kamu, dan ini diperuntukkan untuk kolektif, dimana ini untuk fun ini fun reading ya, ini untuk happy untuk ngebooster energi. So di sini yang perlu kamu ingat, kalau yang namanya general reading itu energinya bisa vice versa dan bisa resonate bisa tidak. Dan perlu kamu ingat, kalau misalnya general reading seperti ini, kamu juga harus telah baik-baik informasi yang aku berikan, jangan ditelan bulat-bulat. Untuk kalian yang baru di channel aku, hai, my name is Maha. Aku intuitive tarot reader, dimana aku membaca dengan tarot, oracle card, dan juga dengan intuisi aku. Sometimes I have vision tentang kalian semua, tapi nggak aku kasih tahu semuanya ya. Jadi aku juga harus filter apa yang harus katakan. Nah, kadang-kadang apa yang aku katakan itu berbentuk kiasan, metafora, atau ada makna di balik ucapan aku. Oke? Perlu diingat, kalau kamu yang pengen claiming energi positif, hempaskan dulu energi negatif kamu sebelum kamu menerima energi positif yang aku berikan atau healing energi yang aku berikan. Niatkan untuk membuang apapun yang membuat kamu galau, membuat kamu halu, membuat kamu obsesi, membuat kamu terbelenggu. Apapun itu yang membuat kamu sedih, kamu niatkan untuk lepaskan. Bayangkan kayak perasaan itu kamu taruh di tangan kamu. Oke, terima kasih sudah datang, terus kamu lepas. Oke? Jadi sit back, relax, enjoy the video. Aku bakalan lihat energi kamu dulu, baru energi orang itu. Siapa yang kecanduan diri kamu? There's spirit guide, angel, divine power, like God, and says, I'm gonna say my goals so I can speak the truth. Give information and protection to certain people who watch this video. Aku pernah bikin video ini gak sih? Kayaknya pernah nih, but kita update energi aja, oke? Okay? There's spirit guide, angel, divine power, but like God, I'm gonna say, so I'm gonna say my goals so I can speak the truth. Tell me about the people who watch this video, current energy right now. Ada energinya the Judgment sama the Queen of Wands. Stay healthy everyone. Jangan banyak minum es. Okay, wait. Di sini adalah orang-orang dengan energi fire sign Aries lalu Sagittarius. Di sini juga ada energi Judgment, which is Scorpio, and also Aquarius juga. Aku ngeliat lagi banyak bermetamorphosis, ada perubahan, transformasi, karena aku fokus ke butterfly di sini. Dan di sini aku melihatnya ada arahan dari alam semesta, di mana kamu akan kayak berjalan memang di tempat yang harus kamu berjalan. Jadi ada takdir yang sedang kamu jalanin saat ini. Entah itu bisa dibilang kayak kamu menghadapi sebuah kebahagiaan, atau kamu sebaliknya ada yang menghadapi sebuah ujian. Nah, semuanya itu harus dihadapin. Ini beberapa dari kalian itu memang orang-orang yang cukup passionate juga tentang musik, tentang seni. Aku juga ngeliat di sini kalau dari Judgment, kebanyakan kalian sudah mulai menerima keadaan sebenarnya seperti apa. Cuman aku lihat di sini dari The Queen of Wands sendiri masih ada ambisi, entah ini soal karir, entah ini soal finansial yang pengen banget kamu raih. Cuman kalau dari Queen of Wands sendiri, kalau kamu nanya energinya saat ini seperti apa, sangat driven, sangat fokus, sangat aku tahu mau apa. Aku pengen mendapatkan sesuatu yang aku pengen. So aku bakalan lihat di sini tentang tambahan tentang your energy. There's spirit guide, angel, divine power, what like God, and it says sorry, I will say my goals so I can speak the truth, give information and protection to several people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Aku harap suara aku jelas banget ya, karena aku sudah meluapkan semuanya suara aku dari udah aku kayak mau teriak-teriak di sini.
see ya. Tell me about their current energy. Sini ada Five of Cups. Ada masa lalu yang kamu harusnya lepasin di sini. Five of Cups is a sadness energy, dimana kamu akan ngerasa sedih terus jika kamu terpaku sama masa lalu. Apa ya? Gini pesannya. Masa lalu itu kita nggak pernah bisa remove dari hidup kita. Kita nggak pernah bisa hapus dari hidup kita. Kita nggak bisa ganti masa lalu kita karena memang sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan nerima dan memaafkan apapun yang terjadi di masa lalu. Ya udah, kita terima and then let go, ngelepasin apapun yang membelenggu diri kamu. Dari Five of Cups sendiri, di sini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer. Yang aku lihat di sini adalah kalau aku tarik benang merahnya ya, sebenarnya kebanyakan memang dari kalian harus menghadapi apapun itu yang membuat kamu sedih. Karena kalau kamu gak hadepin ini bukan stepping stone namanya. Jadi kamu gak dapat batu loncatan untuk meraih apa yang harusnya kamu raih. Oke. Aku ngeliat energinya sebenarnya secara emosional kamu bisa dibilang ada yang ready, ada yang enggak di sini. Ada yang punya keberanian untuk memulai sesuatu yang baru. Di sini ada yang masih ketarik sama masa lalu. Dan di sini sebenarnya sarannya hati-hati sama ambisi kamu untuk kayak aku harus lebih better nih daripada yang kemarin. Aku harus lebih baik mendapatkan pasangan daripada yang kemarin. Jangan sampai ambisi itu sebenarnya untuk proving atau untuk membuktikan kalau misalnya apapun itu yang berbau material things, apapun itu yang berbau sosok seseorang yang harusnya aku dapetnya gini biar kamu kecewa dan segala macam, itu nggak sehat. Jadi selesaikan dulu apapun yang terjadi di perasaan kamu. Kalau kamu ngerasain sedih sekarang, ngerasain heartbreak, rasain dulu, tapi harus bisa move on. Five of Cups itu energi perubahan di emosional. Jadi untuk waktu dekat kamu akan mengalami sebuah perubahan, karena di sini yang tadi aku bilang ada proses transformasi, ada nanti ada berita yang akan kamu dapat juga. Kalau ini untuk beberapa dari orang yang fokus ke pengembangan diri deh, fokus ke karir, nanti ada sebuah berita atau social life yang akan membantu banget untuk diri kamu lebih maju lagi. So aku bakal lihat tentang energi orang itu ya. Untuk kalian yang ngerasa gini, manusia itu kan memang perasaannya atau sifatnya ada yang positif, ada yang negatif. Kalau intention kamu buruk tentang apapun, kamu dengki sama orang, kamu jealous sama seseorang, kamu pengen bisa dibilang pengen lebih baik dari orang lain tapi dengan niatan yang tidak baik, ngerti kan? Nah di situ bisa dibilang kalau orang-orang ngomongnya karma, orang-orang ngomongnya nanti akan ada timbal balik dari apa yang kamu lakukan, karena apapun yang kita lakukan itu berdasarkan niat. Kalau judgment di sini kan takdir. Jadi aku selalu ngomong kayak kamu menabur menuai lah. Jika kamu niatnya buruk, kamu intentionnya nggak baik, nggak jernih, dan itu hanya untuk kepentingan pribadi yang konsepnya untuk memenuhi ego, kamu nanti akan berada dalam situasi dimana mengalami pelajaran-pelajaran yang sama. Jadi tidak terlepas dari sebuah belenggu. Hati-hati sama hal itu, oke? Untuk yang sudah memahami, aku ngelihatnya memang sudah lepas dari tadi sebuah belenggu-belenggu dan akhirnya bermetamorfosis. Di sini kan ada butterfly. So I'm going to see about that person energy yang kamu membuat dia kecanduan. Who is this person that obsessed with the people who watch this video? That person energy. Dunia dari ini datangnya dari dunia pertemanan, dari Three of Cups, sama Pisces, Scorpio, Cancer, ada Virgo, Taurus, Capricorn. Aku juga ngelihat di sini dia sangat private banget orangnya.
walaupun dia suka bergaul, tapi kamu nggak banyak tahu tentang private life-nya dia. Dia cukup tertutup untuk ranah-ranah pribadi ya. Yang aku lihat di sini orangnya cukup humble, orangnya cukup sederhana, gak neko-neko, dia tuh gak macem-macem. Energinya saat ini memang lagi mencoba untuk mendekati teman-teman kamu atau berbaur sama teman-teman kamu, berbaur sama lingkungan sekitar kamu untuk mencari tahu tentang diri kamu. Energi orangnya lumayan posesif ya, jadi aku ngeliatnya di sini very grounded, sangat sangat pintar dalam bikin strategi. Yang aku lihat di sini dia aku lihat dari sini dulu ya. Dia mengagumi kamu karena kepribadian kamu di sini yang berani, yang very controlling sama hidup kamu sendiri. Kamu juga orangnya tidak terlalu bisa dibilang tidak terlalu, kamu punya posisi yang bagus nih secara level tinggi lah, tapi kamu tidak terlalu besar kepala. Itu yang membuat dia okay, I like this person nih gitu. Terus yang aku lihat di sini orangnya pintar bersosialisasi. Balik lagi di sini I see a lot of butterflies ya. Kalau secara energi dia itu walaupun tertutup social butterflies, it means kayak dia itu bisa bergaul sama siapa aja, bisa hangout sama siapa aja. Makanya strateginya untuk deket sama kamu memang datangnya dari pertemanan atau deketnya ke teman-teman dulu. Tell me more about who is this person that obsessed with the people who watch this video. Ten of Swords ada ending. Oke, motivasinya jelas sih kalau aku lihat. Dia lagi punya misi untuk mendekati dirimu, cuman dari energi Ten of Swords di sini aku ngelihatnya dia mengalami sebuah fase yang ending kemarin. Jadi ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidupnya kemarin yang sudah berakhir, entah itu relationship yang berakhir atau dia pekerjaannya berubah. Tiba-tiba yang contoh ya, dia kerja di bank nih contohnya, terus tiba-tiba berhenti terus buat usaha gitu loh. Jadi ada sesuatu dari aspek kehidupannya dia yang berubah. Terus dari Three of Wands sendiri orangnya cukup tahu. Oke, di sini juga ada energi Aries dan Sagittarius. Cuman yang aku lihat jelasnya secara energi memang sangat tahu nih aimingnya kemana. Ngerti gak sih? Orang yang tahu tujuannya kemana, orang yang tahu targetnya, dia fokus ke target. Dan itu aku ngelihatnya memang ke arahnya juga ke masa depan ya. Jadi selain dia fokus ke kamu, tapi dia juga tahu menjalani kehidupan untuk masa depan seperti apa. Banyak memori yang dia kenang di sini. Untuk beberapa dari kalian dealing sama seseorang yang memang sudah kenal kamu cukup lama atau memang udah beberapa tahun, tapi dia hanya ngenang-ngenang memori ya, atau dia hanya cuma nge-save foto kamu, atau misalnya cuma yang tadi capturing memori berdua sama kamu atau bareng-bareng sama teman gitu. Aku bakal lihat ke orang ini siapa ya. Dear Spirit Guide, Angel One Power Out like Guiding It Says, I'm gonna say my ghost so can speak the truth. Tell me about who is this person that addicted to the people who watch this video. Kamu adalah candu untuk dirinya. Ada The Eropan. Kamu punya perbedaan secara pola pikir sama dia, terutama pola pikir secara entah ini agama atau sebuah keyakinan spiritual. Ada Ace of Swords, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada juga energi Taurus. Cek Sun Rising-nya kalau kamu main soal zodiak. Dari The Four of Wands ini datangnya memang dari lingkungan sosial. Okay, let's see. Di sini banyak yang keluar ya. Orangnya pekerja keras. Ada Judgment juga. Oh, kalian berdua ada Judgment. Jadi kalian ketemu karena memang takdirnya harus ketemu. Di sini pertama dia senang banget ngeliat kamu bahagia, ngeliat kamu sukses. Aku ngeliatnya di sini
Dia adalah tipe orang yang kalau dia punya pasangan pun, atau dia deket sama seseorang, atau dia suka sama seseorang, dia sangat happy ngelihat pasangannya itu meraih kesuksesan, dan dia kalau mau bantu, dia bantu banget gitu loh. Kalau kamu membolehkan dia bantu, dia pasti bantu banget. Dari sini aku ngelihatnya juga ada Scorpio, Aquarius, terus juga ada Pisces, Taurus, Libra, and then di sini another kayak Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, atau Aries tadi. Terus yang aku lihat di sini, kamu kalau ditanya siapa, dia orangnya pintar ngomong, pintar berkomunikasi. Dan yang aku lihat di sini, dia punya fondasi di mana entah itu datangnya dari keluarga atau dari keluarga inti atau kakek neneknya, dia itu punya fondasi yang cukup kuat, kayak akarnya gede banget, akarnya kuat banget. Itu ngomongin soal pemahaman spiritual atau soal agama, soal keyakinan hidup, pola hidup, dan segala macam, itu memang udah ditanamkan sejak dia bayi. Sejak dia balita, dia punya lifestyle atau kehidupan yang memang sudah teratur. Terus yang aku lihat di sini, the Ten of Pentacles itu ngomongin soal finansial yang oke ya. Secara entah ini dari keluarganya, entah ini datangnya dari kakek neneknya, itu finansialnya juga bagus. Kenapa? Karena memang keluarganya mikirin banget tentang anak cucunya seperti apa. Jadi bukan hanya keadaan saat ini, makanya kenapa dia tipenya juga mikirin ke masa depan, untuk yang dia lakukan sekarang bukan untuk dirinya dia sendiri, tapi untuk ke masa depan seperti apa. Sifatnya juga cukup dewasa yang aku lihat di sini. Dari judgment, dia pintar untuk menilai seseorang. Nah, di sini ada yang spirituality-nya bagus, sampai-sampai dia bisa menilai seseorang cuma berdasarkan pemahaman dari third eye-nya dia. Third eye-nya terbuka, aku lihat di sini untuk beberapa dari mereka ya, jadi nggak semuanya, karena di sini ada logika. Ada yang tidak menganggap itu sebagai gift atau spiritual gift dari yang di atas, soal third eye, soal energi spirituality atau awakening. Ada yang paham, ada yang nggak paham, karena balik lagi di sini ada landasan logika di mana apapun yang dia lakukan atau knowledge yang dia dapat, atau dia punya vision, dia punya pemahaman, dia punya ilham segala macam, dia landasin semua pakai logika. Jadi aku ngelihatnya dia punya hubungan yang cukup solid ke atas, tapi tetap logikanya dia pakai. Itu pintarnya dia di situ. Pertama, dari the Four of Wands di sini aku ngelihatnya ada yang dealing sama soulmate, ada juga yang dealing sama energi mirroring, di mana dia sama kamu tidak punya perbedaan yang cukup signifikan secara lifestyle, secara adat istiadat dan segala macam. Tapi, nah ini ada dua grup sekaligus. Ada yang sama tentang lingkungan sekitar, tapi ada juga yang beda. Bedanya tapi tidak terlalu signifikan sampai yang tidak bisa menyatu. Keluarga kalian masih bisa menyatu. Aku ngelihat orangnya cukup, dia tuh kalau nilai seseorang berdasarkan pertama nilai-nilai sifat, nilai-nilai pemahaman dan segala macam. Dia itu kalau aku lihat, kalau kamu nanya siapa ya, dia cukup tradisional orangnya. Jadi bukan tipe orang yang kayak suka neko-neko, suka coba ini coba itu, hal-hal yang sepertinya kayak sangat asing. Contoh soal makanan aja nih ya, dia tuh pasti makanannya kemana-mana nasi goreng, sesuatu yang comfort, sesuatu yang selalu ada, sesuatu yang emang dimakan dari masa kecil. Tapi kalau misalnya dia pengen cobain nih hal baru, contohnya nyobain topoki, dia tuh nggak mau, karena itu bukan sesuatu yang unfamiliar bagi dia, itu agak takut buat dia gitu. Jadi orangnya cukup tradisional, maunya semuanya nyaman. Terus kalau aku lihat memang sangat supportive. Aku ngelihat banget ini soal social life-nya dia sangat bagus ya. Entah ini dari teman-temannya yang benar-benar support, yang memang energinya positif semua, atau memang dari dia yang punya impact ke social life-nya dia.
Dia punya kedekatan sendiri terutama ke sosok ibu dalam hidupnya dia, jadi sangat prospek banget ya untuk sosok itu. Terus yang aku lihat dia pekerja keras, terus di sini yang kalau misalnya kamu deket nih sama dia, terus kamu ngobrol sama dia, banyak banget hal-hal yang em, soal pemahaman-pemahaman hidup yang bakalan dia sharing. Jadi luarnya dia kadang-kadang kan orang yang sering bergaul, orang yang punya banyak teman kan kelihatan kayak cuek ya soal-soal esensi soal kehidupan. Tapi dia enggak gitu. Dari sini aku melihatnya dia itu suka musik, suka hal-hal yang berbau seni juga, kreatif orangnya juga. Tapi dia juga paham soal politik. Terus dia punya future yang bagus karena yang tadi aku bilang, pemahaman di keluarga, apapun yang diarahin sama keluarganya dia tuh dengerin. Jadi kedewasaannya dapatnya tuh dari kecil. Aku ngeliat protektif banget orangnya, dan dia juga punya protection dari leluhur atau keluarganya yang kuat. Aku ngeliat di sini um, dia mengutamakan kejujuran di sini. Kalau judgment, dia tidak ada yang dia tutupin sebenarnya. Kalau kamu lihat di sini bintang-bintang dari area pekerjaan dari dia sendiri ya, kayak emang arahnya tuh untuk menjadi sosok orang yang punya pamor, punya kedudukan yang bagus. Aku ngeliat dari The Eropan, balik lagi ini ngomongin soal keyakinan, dia punya rasa comfortable atau rasa nyaman sama keyakinan dia sendiri. Dia lifestyle-nya tuh nggak rebel yang kayak suka macam-macam lah gitu. Dan ini yang kadang-kadang bikin orang-orang yang ngedeketin dia tuh agak minder gitu. Terus dia punya intelektual yang bagus juga ya. Ace of Swords itu skill komunikasi yang juga oke. Jadi nah, yang aku lihat kurang di sini memang pelajaran soal percintaan dia kurang. Jadi dia jarang untuk mempunyai hubungan yang benar-benar hubungan gitu. Paling kalau misalnya kamu kenal dia, dia paling punya pacar satu atau dua gitu loh. Aku bakalan butuh konfirmasi ya dari tarot deck yang lain tentang who is this person that obsessed with you. Who is this person that obsessed with the people who watch this video? Ada Ace of Pentacle, Ace of Cups, Six of Cups. Kamu punya perbedaan umur sama dia. Aku ngelihatnya dia sosoknya tinggi ya, nggak pendek. Untuk yang maskulin dia sosoknya tinggi. Aku ngeliat pekerjaannya dia punya dua pekerjaan sekaligus. Terus kalau misalnya dari Ace of Pentacle, dia itu kayak gini loh. Apapun yang dia dapat, yang dikasih sama Tuhan, dia olah sedemikian rupa sampai itu kayak bener-bener semaksimal mungkin. Contoh dari rezeki, dia tuh nggak langsung menghamburkan, dia muter dulu sampai rezeki itu bisa mendatangkan rezeki-rezeki lain. Terus dari Ace of Cups aku ngelihatnya punya cinta yang meluap-meluap. Dia bukan orang yang punya hubungan sama kamu sebelumnya. Karena di sini ada Ace of Cups. Kalau kamu nanya Ace of Cups itu perasaannya tuh timbulnya memang sudah lama, tapi untuk merealisasikannya nih, I give it to you, sampai kamu notice ini cukup lama. Tapi kenapa aku bilang kamu kenalnya udah lama, karena dari Six of Cups sendiri kamu kadang-kadang nggak sadar kalau orang ini selalu ada gitu. Dari The Chariot aku melihatnya dari The Chariot kesuksesannya bagus banget ya. Ini ada energi Cancer, di luarnya cukup strong, kuat, kokoh, tapi dalamnya sensitif banget. Terus dia punya pemahaman kalau tumbuh itu harus dari dalam. Jadi inner growth-nya bagus. Terus aku juga ngeliat di sini ada celestial influence, di mana yang aku bilang ada arah ke jalan kehidupan, kayak jalan kehidupan yang dipenuhi dengan bintang-bintang, di mana dia bakalan sparkling banget nanti sampai di titik kesuksesan, di mana dari segi penampilan, dari segi apapun ya, finansial dan segala macam itu terlihatnya kayak
mencolok banget gitu loh. Cuman aku ngelihatnya bukan karena memang dia pengen showing off, karena memang auranya terpancar. Ini ada aura-aura bintang. Terus aku juga ngeliat di sini ada sisi dia yang humanitarian, dimana dia suka membagi. Jadi kenapa yang aku bilang kalau dia punya pentacle atau dia punya anugerah dari Tuhan, ada rezeki, dia olah sedemikian rupa sampai itu maksimal, dan itu juga bisa ngasih ke orang-orang sekitar. Aku ngelihatnya di sini ada sisi masculine dan feminine yang balance. Jadi kalau kamu nanya, dia tuh bukan tipe yang rough, bukan tipe yang kasar, atau dia bukan tipe yang ke arah lembut, tapi di tengah-tengah. Terus aku ngelihatnya di sini ada perbedaan usia antara kamu sama dia. Bisa usia atau perbedaan soal kedewasaan sama childish-nya. Ada yang childish, ada yang dewasa. Aku bakalan konfirmasi lagi, tapi aku mau lihat dari Oracle card tentang this connection. There's spirit guide, angel, and power like God in Genesis. I'm missing my ghost so I can speak the truth. Tell me more about his person. Religious factor, your love life is influenced by religious upbringing and spiritual path. Ini ada spiritual path yang beda atau keyakinan yang beda. Keyakinan bukan hanya soal agama yang beda. Contoh ya, ada orang yang agamanya sama tapi pemahaman soal ketuhanannya beda. Jadi ini ada sesuatu hal yang berhubungan sama ke atas, itu sesuatu yang beda. Worth waiting for, divine timing it's at worth in your love life right now. Ini sangat worth it kalau misalnya kamu nunggu. Jadi sesuatu yang datangnya slow tapi steady, tapi pasti, ini pasti sesuatu hal yang bisa dibilang di luar daripada ekspektasi. Ada give your relationship a chance, work on your partnership. Ini kamu disuruh untuk juga usaha dalam membangun sebuah relationship, membangun hubungan itu seperti apa. New love, a new person has their romantic feeling. This is a new person, jadi bukan orang yang punya hubungan sama kamu sebelumnya. Terus aku bakal lihat tentang the outcome of the situation. There's spirit guide, angel, and power like God in Genesis. I'm missing my ghost so I can speak the truth. I'm missing my ghost so I can speak the truth. Tell me more about who is this person. Ada the Queen of Swords. Ada the Page of Pentacles. Sama ada the Ten of Pentacles. Okay, about the outcome, kalau ada the Queen of Swords ini ngomongin soal kepastian, tapi bisa dibilang ini sesuatu yang apa ya, diem-diem tapi pasti, ngerti gak sih? Jadi pergerakan dia itu diem-diem, kamu nggak notice. And then dari Page of Pentacles di sini akan ada peluang. Jadi kayak pergerakan diam-diam tuh gimana ya? Gini. Contoh ya, kamu lagi kesusahan terus dia bantu. Jadi ini sesuatu hal yang secara tanda kutip natural, tapi itu sesuatu yang memang dia udah pastiin kayak ini pasti peluang nih. Ini ada peluang nih, dia masuk di situ. Nah, dari Ten of Pentacles di sini ada keberuntungan. Ini sesuatu yang kalau Pentacle itu memang tidak datang nyamannya, tidak datang dengan cepat. Ini butuh usaha. Jadi kalau misalnya ngomongin soal the outcome, hasilnya akan seperti apa, it takes time. Ini butuh waktu yang cukup panjang, cukup jauh. Jadi kalau misalnya aku lihat, nikmati aja. Ini apa yang perlu kamu tahu ya tentang situasi ini. There's spirit guide, angel, and power like God in the set. What do you need to know about the situation? The dragonfly, be lighthearted, finding out things coming to light, adapt, change, and heal. Jadi dari kamu sendiri, jangan terlalu berat hati, jangan terlalu untuk punya banyak drama dalam hidup. Apapun dramanya, coba dihempaskan dulu. Enjoying the moment. Terus di sini nanti ada sesuatu yang akan kamu tahu. Apapun yang ketutup nanti akan terbuka. Apapun yang diumpetin akan keluar juga. Di sini ada sesuatu yang coming to light, yang artinya yang tadi kamu nggak tahu, ini akan tahu. Terus ini ada perubahan, dan di sini ada proses untuk adaptasi dan healing. Kamu harus mampu beradaptasi dan healing. Ada hammer, sabotage, rebuilding, interrogating, repetitive, persistent, working on it. Dari diri kamu
Kenapa di sini juga harus punya kemampuan untuk berusaha untuk memperbaiki cara kamu membangun sebuah hubungan. Karena kalau misalnya dari energi sini kan masih ada terbelenggu sama masa lalu atau masalah-masalah pribadi atau dari niatan ataupun apapun ya, yang berhubungan sama ego, kadang-kadang bisa mensabotase. Jadi ini waktunya kamu untuk rebuild yourself, membangun diri kamu sendiri, dimana nanti saat sudah menjadi lebih bersih, menjadi lebih baik, ini tidak ada konsep yang keulang kembali, permasalahan keulang kembali, perhubungan percintaan yang kayak gitu-gitu lagi. Oke? Aku rasa cukup sampai ini saya pesan aku, semoga dapat membantu. Kalau kita ada kesempatan, coba silakan di kamu mau request tentang apapun, boleh silakan komen. Kalau misal kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book proof reading. Kalau misalnya kamu suka video ini, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!